dan naikkan syukur kita, pujian kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena setiap hari saya yakin dan percaya kita merasakan dan kita mengalami segala berkat-berkat Tuhan. Mari sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. kecaplah. Dan lihatlah Terima kasih betapa Tuhan. baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati amen. kasih setia Tuhan. Naikkan Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Engkau yang mengasihi kami dan Engkau yang telah memelihara kami Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau kecap. Kecaplah dan lihatlah. Yes, mari betapa baiknya Tuhan itu. katakan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. haleluya. Kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati pemeliharaan-Mu Tuhan. Setiap hari katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Allah yang memeliharaku sampai selamanya. selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Kami mau naikkan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Engkau yang mengasihi. Amen. Thank you Jesus.
sampai selama-lamanya. Kasih setiamu tak pernah berubah sampai selama-lamanya. Pemeliharaanmu sempurna bagi kami Tuhan. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah setiamu, tak pernah Kau tinggalkan kami. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami. Kami mau hormati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggalkan semua yang ada di hadapan kami hanya untuk berjumpa dengan Engkau saat ini Tuhan. Kami mau hormati Engkau. Kami mau bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, syukur. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur kami mau naikkan bagi Engkau Tuhan. Segala pujian kami mau berikan bagi Engkau saja ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan, diagungkan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Thank you Jesus. Terima kasih Amen. Yes. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian dan syukur Hanya bagi-Mu Yesus. hanya bagi-Mu Yesus. Amin. Dengan apakan ku balas Kasih-Mu. Kami mau berikan segala hormat, segala kemuliaan hanya layak bagi Engkau. Yes. Amin. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Segala pujian. Inilah setiap pujian dari jemaat-Mu ya Tuhan.
kemuliaan hanya layak bagi Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau berikan bagi-Mu, sebab Engkau yang layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah selamatkan kami. Engkau yang telah pulihkan kami. Engkau yang telah sembuhkan kami. Dan Engkau yang telah memberkati kami. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang gak pernah berubah ya Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami mau puji Engkau, kami mau tinggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Sebab Engkau yang terbaik buat kami ya Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, siapkan hatimu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Karena Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Mari kita mau katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi kita semuanya. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Dia yang baik buat kita, Dia yang baik buat saudara dan buat saya, buat kita semuanya. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak untuk diagungkan. Mari kita katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama. Dia sungguh baik, Dia
so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, yes, you are is so good to you and me. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Hallelujah. Jesus is so good to you and me. Jesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yang keras katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersama Engkau, kami akan terbang tinggi dan kami akan aman bersamamu ya Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu, yes, Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu lah pelita bagi kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. yes, Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. kami menantikan Engkau Menantikan-Mu beri dan kami percaya pasti dapat. Haleluya. Tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. haleluya. Sama-sama katakan, Terbang tinggi di awan, coba kita rentangkan tangan kita dengan iman kita, dalam kemuliaan. terbang, haleluya. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan, bersama-Mu
Kami mau terus kuatkan iman kami Tuhan, dalam saat-saat situasi seperti sekarang ini Tuhan. Kami mau terus kuatkan iman kami. Kami akan tenang di dalam Engkau Tuhan. Kami akan tenang di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Kami akan tenang Tuhan di dalam badai Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, karena kami punya Allah yang berkuasa, karena kami punya Allah yang hebat, karena kami punya Allah yang membela kami Tuhan. Kami mau serahkan segala khawatir kami dalam tangan Engkau, karena Engkaulah yang selalu membela kami. Engkaulah yang selalu kan memberi damai buat kami. Kami mau percayakan hidup kami di dalam Engkau saja ya Tuhan. Engkau damai kami. Kami percaya dengan iman siang hari ini, segala ketakutan kami, segala kekhawatiran kami, segala tembok-tembok penghalang kami telah dihancurkan di dalam nama Yesus. Firman-Mu yang katakan, serahkanlah segala khawatir-Mu kepadaku. Saat siang hari ini Tuhan, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, hanya satu yang kami mau pegang, yang kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami, Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan dan kemenangan Tuhan. Dia damaiku, segala tembok diruntuhkan. Dia damaiku, Dia damaiku, Dia segala tembok diruntuhkan. Dia damaiku, amin. Dia damaiku,
Marilah kau katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Serahkanlah segala khawatirmu, maka aku akan memelihara engkau. Siang hari ini Tuhan, dan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami gak mampu tanpa engkau. Dan dari hati kami mau katakan, engkau yang menjadi damai kami, engkau yang akan memelihara kami. Sampai kapanpun Tuhan, engkau percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu. Mari ya Tuhan, mari ya Tuhan, beri kami telinga seorang hamba yang mau mendengar. Beri kami hati yang mau menurut ya Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Jadilah kehendak-Mu seperti yang Kau ingini buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang dapat jumpa dengan saudara. Walaupun kita yaitu ada dalam ibadah online, tapi satu hal Tuhan mau kita tetap terus menerus, yaitu beribadah kepadanya. Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu kalau kami boleh beribadah kembali. Dan kami mau buka hati kami, pikiran kami, duduk diam, dan mendengar setiap firman yang Kau sampaikan. Sehingga hidup kami akan diberkati kembali. Mari Tuhan, urapan-Mu buat hamba-Mu dan buat kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, senang dapat berjumpa dengan saudara. Hari ini firman Tuhan mau berbicara kepada kita, yaitu bagaimana ketika kita merasa kehidupan ini terasa pahit. Kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Naomi. Buka bersama saya dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Saya akan membacakannya buat saudara. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai 6 ini kita membaca peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Naomi. Sementara Naomi hidup tinggal bahagia bersama Elimelek, Mahlon, dan Kilion di Bethlehem. Apa yang terjadi saudara? Yaitu terjadi kelaparan yang membuat mereka mengungsi ke tempat lain, yaitu khususnya mereka pergi ke Moab untuk mencari makan saudara. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita ketika kita merasa kehidupan ini begitu rasa pahit? Yang pertama Tuhan mau bilang, tetaplah bertahan saudara. Sesulit apapun, sesukar apapun terjadi kejadian-kejadian dalam hidupmu, Tuhan mau bilang tetaplah bertahan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, saudara. Kenapa, saudara? Kesulitan apa? Yaitu kita harus bertahan terhadap apa? Yaitu pertama, terhadap kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita pelajari dalam ayat 1 dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Pada zaman Naomi hidup terjadi kelaparan, saudara. Sama seperti pada saat ini, pada zaman kita hidup, terjadi corona, saudara. Mungkin sudah beberapa bulan, saudara, engkau merasakan begitu sulitnya mencari nafkah. Begitu sulitnya untuk engkau pergi keluar karena harus pakai masker, harus pakai sering cuci tangan, harus berjaga jarak. Begitu sulit, saudara. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, ayo tetap bertahan. Sebab pada akhirnya corona ini akan berakhir, saudara.
Dan seperti yang terjadi dalam kehidupan Naomi, Naomi berbicara juga kepada kita bahwa ayo kita harus tetap bertahan terhadap kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, yang kedua, terhadap apa kita harus bertahan? Terhadap mungkin kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Sama seperti Naomi. Naomi bukan hanya kehilangan Elimelek suaminya, tetapi ternyata Naomi juga kehilangan Mahlon dan Kilion. Dikatakan dalam ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Dan dikatakan bahwa Naomi tinggal sendiri, yaitu hanya sendiri bersama dengan kedua mantunya. Saudara, Tuhan mau bilang tetaplah bertahan, saudara. Mungkin kau sudah kehilangan orang-orang yang kau kasihi. Mungkin engkau sudah kehilangan pekerjaanmu. Mungkin engkau sudah kehilangan apa yang mungkin begitu engkau cintai. Mari Tuhan mau bilang, tetaplah bertahan. Jangan putus asa, jangan menyerah. Sebab Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dia terus-menerus mau menolong engkau, saudara. Mengapa kita bertahan? Yang pertama Tuhan mau bilang, ketika kita bertahan Tuhan, karena kita bertahan karena Tuhan tetap memperhatikan kita. Ayat ke-6 mengatakan, kemudian berkemaslah ia, yaitu Naomi, dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Mengapa kita harus bertahan, saudara? Karena yang pertama, Tuhan tetap memperhatikan kita, saudara. Sama seperti Allah memperhatikan kepada Naomi, maka Allah pun memperhatikan hidup kita. Enggak selamanya, saudara, corona ini terjadi. Pasti akan berlalu, badai dikatakan, pasti badai akan berlalu. Dan pasti juga kesulitan-kesulitan itu akan berlalu. Sama seperti terjadi pada zaman Naomi. Terjadi kelaparan, maka kelaparan itu pasti akan berlalu. Tuhan tetap memperhatikan hidup kita, saudara. Kenapa? Karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan Tuhan mau bilang, ayo tetaplah bertahan dalam kehidupan ini, saudara. Sebab dia terus-menerus sedang bekerja dan dia mau memberkati kehidupan kita. Saudara, ketahuilah, saudara, ketika kita menghirup udara yang segar, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Dan Tuhan mau bilang, ayo kita akan tetap bertahan. Yang kedua, mengapa kita tetap bertahan, saudara? Karena Tuhan menyediakan apa yang kau perlukan. Tuhan menyediakan apa yang engkau butuhkan. Dalam hidup Naomi, Tuhan menyediakan seorang pribadi, yaitu Naomi, yaitu Rut yang begitu mengasihi Naomi. Rut pasal 1 ayat 14 mengatakan, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Saudara, ketika Naomi mendengar bahwa Allah memperhatikan umatnya di Bethlehem, maka Naomi berkemas dengan kedua menantunya untuk pulang kembali ke negerinya. Ketika sementara dalam perjalanan akan pergi ke Bethlehem, lalu Naomi berpikir, lebih baik mantu-mantuku ini yang masih muda-muda pulang kembali ke negerinya untuk mereka menikah kembali. Tetapi ketika dibujuk oleh Naomi, maka Orpa kembali. Sedangkan Rut tetap bertahan. Firman Tuhan katakan bahwa Rut tetap memegang erat kepada Naomi. Rut tidak mau berpisah daripada ibu mertuanya itu. Lihat, saudara, Allah menyediakan Naomi seorang menantu yang luar biasa. Menantu yang begitu mengasihi Naomi. Yang mengatakan bahwa Allahmu adalah Allahku. Di mana kamu tinggal, aku akan tinggal. Di mana engkau berada, aku pun akan berada bersamamu. Allah menyediakan seorang pribadi, seorang mantu yang sangat luar biasa buat Naomi. Yang firman Tuhan katakan dalam Rut pasal 4 ayat 15b, bahwa sebab menantu Naomi itu yang mengasihi Naomi telah melahirkan seorang anak, dan perempuan itu yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Lihat, Allah menyediakan apa yang Naomi perlukan. Dia menyediakan seorang pribadi yang begitu mengasihi Naomi. Yang dimanapun Naomi ada, Rut mau bersama dengan dia. Di mana Naomi tinggal, maka Rut pun mau tinggal bersama dengan Naomi. Saudara, Allah menyediakan apa yang kau butuhkan. Kalau engkau masih ada seorang suami, ada seorang istri, ada anak-anak, tetaplah bertahan. Jangan pernah putus asa.
kesulitan memang ada, kesusahan memang ada. Tetaplah bertahan, sebab Allah menyediakan yang terbaik buat hidupmu. Saya mau katakan saudara, kalau saya menikah dengan suami saya, itu adalah suatu berkat tersendiri. Saya masih memiliki seorang suami yang sangat luar biasa. Karena Pak Weling, maka saya bisa seperti ini. Dan karena saya, maka suami saya pun Tuhan sediakan juga yang terbaik buat hidupnya. Dan Tuhan mau bilang, ayo, kita masih memiliki keluarga-keluarga yang harus kita perhatikan, yang harus kita beri dorongan, yang harus kita kasihi. Sebab itu, mari kita akan tetap terus-menerus bertahan dalam kesulitan ini. Kalau ada dekat sampingmu, yaitu anakmu, suamimu, atau istrimu, atau orang tuamu, mari katakan sama-sama, tetap bertahan, tetap bertahan. Sebab kesulitan, kesusahan ini akan berlalu. Corona akan berlalu. Dan ketahuilah, Allah tetap memperhatikan kita. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari saudara dari kehidupan Naomi yang merasa kehidupannya pahit, yaitu Tuhan mau mengajar kepada kita, tetaplah belajar mengenal Allahmu. Tetaplah belajar mengenal Allahmu. Allah mau kita mengenal Dia sebagai pribadi Allah yang sangat luar biasa. Mengapa kita harus mengenal Allah kita, saudara? Karena supaya kita tidak berpikiran negatif tentang Allah. Kita nggak berpikiran negatif tentang Allah, saudara. Yang pertama, Allah mau kita tidak mengatakan bahwa Tuhan, Engkau melakukan banyak yang pahit dalam hidupku. Naomi mengatakan demikian. Dalam Rut pasal 1 ayat 20 dikatakan Naomi begini, firman Allah mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ketika Naomi kembali ke Bethlehem dan bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan orang-orang yang Naomi kenal. Orang-orang itu memanggil, bukankah kamu Naomi? Tapi apa yang Naomi katakan? Jangan sebutkan aku Naomi, tapi sebutkanlah aku Mara. Saudara, dia katakan bahwa sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Naomi berpikiran negatif dalam hidupnya, bahwa Allah melakukan banyak yang pahit kepadanya. Tapi hari ini Allah mau bilang, ayo kenalilah Allahmu supaya engkau tidak berpikiran negatif. Sesungguhnya kalau Allah membiarkan atau mengizinkan kesulitan-kesulitan terjadi, itu bukan untuk menghancurkan kita, tidak untuk membuat kita menjadi orang-orang yang binasa, tapi setiap kesulitan itu akan membentuk karakter kita untuk semakin seperti Kristus, untuk melihat keajaiban-keajaiban yang sudah Allah sediakan buat hidup kita. Hari ini saudara, Tuhan mau bilang, ayo kenal Allahmu yang hidup itu. Jangan pernah berpikiran negatif tentang Allahmu. Yang kedua saudara, mengapa kita harus mengenal Allah kita? Supaya kita tidak berpikiran negatif tentang Allah. Yang kedua, kenapa? Karena Tuhan tidak meninggalkan dan tidak mendatangkan malapetaka buat hidup kita. Dalam firman Allah yang hidup ayat 21 mengatakan, mengapa aku masih juga dipanggil Naomi? Padahal Tuhan telah meninggalkan aku dan mendatangkan malapetaka semacam ini ke atas diriku. Saudara, Naomi lupa bahwa sesungguhnya Allah menyediakan Rut mantu yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki buat hidupnya. Sehingga dia bilang, Allah sudah meninggalkan aku. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan engkau, saudara. Sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkan engkau. Bahkan juga Naomi lupa bahwa Allah tidak membiarkan bahwa selamanya terjadi kelaparan di Bethlehem. Dan Allah tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah melupakan hidupnya. Dia mengasihi Naomi. Dia sungguh-sungguh mau memelihara dan memberkati Naomi. Saudara, hari ini Tuhan mau bilang, mari, jangan pernah berpikiran negatif. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan hidupmu. Kalau kesulitan, kesusahan, adanya corona hari ini, sesungguhnya Allah mau katakan, lihat mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Lihat pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupanmu. Kalau Allah izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, karena Allah sudah menyediakan berkat tersendiri buat hidupmu. Bahkan Dia sedang membentuk karaktermu untuk menjadi orang-orang yang bersyukur, untuk menjadi orang-orang yang melihat keajaiban, untuk menjadi orang-orang yang melihat perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita.
Saya membaca dalam salah satu cerita seorang yang bernama Dennis Wesley. Dia seorang yaitu pembicara, saudara. Satu kali Dennis Wesley pada tahun 1979 dia mau pergi terbang dari Chicago ke Los Angeles. Apa yang terjadi? Dia begitu kesal, saudara, karena dia ketinggalan pesawatnya. Kenapa? Karena ketika dia ketinggalan pesawat terbang itu, maka acara seminarnya pasti gagal. Karena dia ketinggalan acara tersebut. Dia mau komplain. Sementara dia berbaris untuk komplain, karena dia ditinggalkan oleh pesawat yang akan menuju ke Los Angeles itu, saudara. Maka sementara dia berbaris untuk komplain, saudara, selang 20 menit sementara dia antri untuk komplain, apa yang terjadi, saudara? Maka terjadi yaitu ada pengumuman pesawat yang hendak ditumpanginya itu jatuh saat lepas landas. Ketika saat lepas landas, maka pesawat itu meledak dan jatuh, saudara. Saudara, sementara Dennis mendengar pengumuman itu, dia baru menyadari, terima kasih Tuhan, aku tidak ada dalam pesawat itu. Saudara, kalau Tuhan izinkan kesulitan-kesulitan, sepertinya enggak mencapai kita apa yang kita inginkan. Bukan Tuhan membiarkan kita. Bukan Tuhan meninggalkan kita, tapi Tuhan punya rencana sendiri atas hidup kita. Sebab itu, mari jangan pernah berpikiran negatif tentang hidupmu. Allah mengasihi engkau, dan Allah mengizinkan segala sesuatu kesulitan terjadi untuk membentuk karakter kita, untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, menjadi orang yang bersyukur atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita? Yang ketiga, Tuhan mau katakan, yaitu bahwa Tuhan mau bilang, tetaplah yakin Allah tidak terlambat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Rut pasal 4 ayat 14 mengatakan, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Mungkin kita berpikir, Naomi kamu sudah tua, buat apa, nggak ada gunanya, terlambat. Tuhan terlambat. Tapi Tuhan mau katakan tidak ada pernah kata terlambat bagi Tuhan. Yakin Allah tidak pernah terlambat untuk menolong engkau. Yakin bahwa Allah sesungguhnya punya tujuan dalam setiap rencananya atas hidupmu, saudara. Allah punya tujuan. Kenapa saya katakan demikian? Dalam Rut pasal 3 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengejar-pengejarnya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Saudara, ternyata Allah punya tujuan untuk Naomi kembali, yaitu ke Bethlehem bersama dengan Rut, untuk mempertemukan Boas dengan Rut, saudara. Allah mau memakai Naomi menjadi orang tua, menjadi pribadi yang akan mempertemukan Boas dengan Rut, saudara. Saudara, Allah tidak pernah terlambat. Dia tahu persis rencananya atas hidupmu. Dia tahu persis tujuannya untuk hidupmu. Sebab itu Tuhan mau bilang, ayo, yakin Allah tidak pernah terlambat untuk hidupmu. Mungkin kau merasa tua, aku nggak bisa apa-apa lagi. Allah tidak pernah terlambat untuk memakai hidupmu sebagai orang tua yang akan menjadi berkat, yang menjadi orang-orang yang akan berdoa buat anak cucu cicitmu, yang menjadi orang-orang yang mendorong anak-anak muda untuk terus-menerus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi orang-orang yang berdoa untuk anak cucu mantumu, untuk tetap terus-menerus bertahan dalam setiap kesulitan kesukaran yang ada. Sebab itu Tuhan mau bilang, ayo, engkau percayalah bahwa Allah tidak pernah terlambat atas kehidupanmu. Yang kedua, saudara, tetap percaya Allah tidak pernah terlambat. Kenapa? Karena percaya tangan Allah tetap bekerja dalam kehidupanmu. Lihat saudara, dalam Rut pasal 4 ayat 17 mengatakan demikian. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anaknya itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Saudara, firman Tuhan tidak berhenti mengatakan, yaitu lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Tidak, saudara. Tapi dilanjutkan, yaitu dialah ayah Isai, ayah Daud.
Siapakah Daud, saudara? Daud adalah seorang gembala, anak daripada Isai yang selalu menjaga domba-dombanya dengan tanggung jawab. Daud yang diurapi oleh Samuel dan akhirnya dia menjadi seorang raja menggantikan Saul. Daud yang selalu menang kemanapun dia pergi berperang melawan musuh-musuhnya. Daud yang begitu berani melawan Goliat. Dan dengan bersama Daud ini, maka pemerintahan kerajaan Israel itu begitu kokoh. Ketahuilah saudara, Allah bekerja melalui Rut dan Boaz, yang mana mereka dipertemukan oleh karena Naomi. Lahirlah Obed, dan Obed lahirlah Isai, dan kemudian Daud. Dan saudara, ketahuilah, dari Daud keturunan demi keturunan, maka lahirlah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi penyelamat seluruh umat manusia. Lihat, percayalah, tangan Allah tetap bekerja atas kehidupan Naomi. Dan tangan Allah pun tetap bekerja atas kehidupanmu. Sebab itu Allah mau bilang, ayo jangan pernah berkata, sudah terlambat. Sebab dia tetap terus-menerus bekerja. Firman Tuhan katakan, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari-hari ini saudara, kalau engkau merasa begitu banyak kesulitan, tetaplah bertahan. Yang kedua, tetaplah kenali Allahmu, yaitu Allah yang luar biasa, yang mengasihi engkau. Dia tahu persis apa yang kau butuhkan. Bahkan, tetaplah yakin Allah tidak pernah terlambat untuk menolong hidupmu, untuk memberkatimu. Dan tangan-tangannya terus-menerus bekerja atas hidupmu. Dia mau menolong hidupmu. Apa yang kau perlukan? Mari kita akan bawa kepada Dia yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan kita. Kalau hari ini engkau datang dengan beban yang berat, engkau ada dalam kesulitan yang begitu besar, engkau mungkin sedang bergumul dengan pekerjaanmu, dengan keluargamu, dengan sakit penyakit daripada anggota keluargamu, mari kita akan membawanya kepada Yesus yang sanggup menolong kehidupanmu. Taruh tangan kirimu di dadamu, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap keperluan-keperluan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Kalau hari ini mereka Tuhan membutuhkan pekerjaan, pertolongan-Mu turun atas kehidupan mereka. Kau akan menolong mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau hari ini mereka bergumul Tuhan dengan usaha mereka, berkat-Mu turun atas mereka Tuhan. Kau sanggup memberikan yang terbaik, mengirimkan pembeli, mengirimkan orang-orang yang membutuhkan jasa mereka. Sehingga Tuhan, mereka akan terus-menerus diberkati Tuhan. Kalau hari ini mereka bergumul Tuhan dengan sakit penyakit dari anggota keluarga mereka, ataupun mungkin dengan diri mereka sendiri, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kalau hari ini mereka bergumul Tuhan, ketika mereka setiap malam tidak bisa tidur Tuhan, karena mereka harus berdiam di rumah, hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menikmati tidur di dalam anugerah-Mu Tuhan, dan menikmati yaitu istirahat daripada Tuhan. Berkat-Mu turun dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang besar. Buat hati mereka tetap bertahan karena percaya bahwa Yesus tetap ada dan tidak pernah meninggalkan. Yesus terus-menerus memegang kehidupan mereka. Yesus terus-menerus sedang merancang, yaitu rancangan yang memberi damai sejahtera, bukan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bersatu hati buat negeri kami Indonesia ini. Berkat-Mu turun atas Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Dan Kau akan menolong Tuhan setiap keperluan-keperluan buat bangsa kami Indonesia ini. Meluputkan dari segala malapetaka, mara bahaya Tuhan. Berkati presiden kami Tuhan Yesus, buat Pak Jokowi. Berkati setiap menteri, berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Untuk terus-menerus menjadi berkat buat kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Baik, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Biar kiranya siap firman boleh berbuah dan bertumbuh di hati kita. Kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan mari kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa syafaat.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap firman yang telah Kau taburkan buat kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah Kau utus buat kami untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan saat ini kami berdoa bagi hamba-Mu, Kau yang memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya ya Tuhan. Dalam setiap pelayanannya, manapun hamba-Mu Kau utus, biar kiranya boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Berkati keluarganya, biar kiranya keluarga hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan keluarga hamba-Mu menjadi keluarga yang selalu diberkati oleh Engkau, dicukupkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan juga kami mau terus bawa Tuhan untuk pelayanan gembala sidang kami ya Tuhan. Biar kiranya Kau memberkati pelayanan gembala sidang kami ya Tuhan. Apapun yang hamba-Mu kerjakan, biar kiranya Kau memberkati. Apapun yang menjadi 5 roti dan 2 ikannya ya Tuhan, biar kiranya Kau yang terus memberkatinya Tuhan. Boleh menjadi berlimpah, berlipat kali ganda, boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Biar kiranya Kau yang terus memberkati kesehatan, kekuatan daripada Engkau, untuk bungkusan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Untuk gembala sidang kami juga keluarga, untuk anaknya Tuhan, untuk cucu mantu ya Tuhan, semuanya Tuhan, biar kiranya keluarga hamba-Mu tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Juga kami berdoa bagi seluruh keluarga jemaat GCI El Shaddai di tempat ini ya Tuhan. Apapun yang keluarga-keluarga sedang alami, sedang hadapi Tuhan, biar kiranya Roh Kudus terus boleh berbicara bagi setiap kami, jadi kekuatan, jadi penolong, menjadi penuntun bagi setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap kepala keluarga, berkati setiap istri, berkati setiap anak-anak kami ya Tuhan. Kau yang terus memberkati keluarga-keluarga di GCI El Shaddai ini ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia, bagi kota Jakarta ya Tuhan, tempat kami beribadah ini, tempat kami tinggal ini ya Tuhan. Biar kiranya Kau memberkati bangsa kami Indonesia saat-saat ini Tuhan, sedang pandemi ini ya Tuhan. Bahkan kondisi perekonomian yang sedang terpuruk ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan bagi Indonesia ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap anak-anak-Mu boleh keluar sebagai pemenang dan boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa ini, bagi kota Jakarta ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bagi kepala presiden kami, kepala negara kami, wakil presiden hingga menteri-menteri, kepala-kepala daerah ya Tuhan. Kau yang berikan hikmat, marifat daripada Engkau untuk boleh tetap melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan. Dari ujung barat hingga ujung timur, biar kiranya Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Juga untuk hamba-hamba-Mu dimanapun Kau utus, Kau yang memberkati juga Tuhan dalam pelayanan mereka di daerah-daerah ya Tuhan, maupun di pedalaman, di suku-suku terpencil ya Tuhan. Kau yang memberkati ya Tuhan Yesus. Biar kiranya hamba-hamba-Mu yang telah Kau utus tetap memiliki semangat, memiliki api yang terus menyala ya Tuhan, untuk melayani Engkau dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang boleh mencukupkan akan setiap kebutuhan-kebutuhan hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Kau Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Kami serahkan hamba-hamba-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, izinkan kami untuk boleh menerima berkat dari Engkau ya Tuhan, yang sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Mengusiapkan hati kami untuk menerima berkat dari Engkau. Mari saudara, siapkan hatimu, kita mau menerima berkat dari Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Baik, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan pada siang hari ini. Kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan.